Masjidil Aqsa itu masjid yang kedua dibangun di permukaan bumi ini. Permukaan bumi setelah Masjidil Haram. Orang Yahudi yang di sana itu adalah mengambil hak orang lain, berarti dia memiliki yang haram, bukan hak dia. Lihat dalam sejarah, dia mengemis-ngemis dulu tuh, minta tolong karena dia diusir, akhirnya ditolong. Itu namanya manolong anji yang takapi. Lah ditolong, lah diselamayan nyawanya, lah diselamayan anak turunannya, cucu-cucunya, nenek-nenek kakek-kakeknya dulu. Sekarang hasilnya apa? Menggigi orang. Itu kalau di Minang namanya tuh. Jadi oleh sebab itu, ada yang halusnya kan kacang lupuh di kulit gitu. Maka saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dia bukan mempertahankan miliknya, tetapi milik seluruh umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang kedua. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan, serta diberikan keistiqomah hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal-amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita berlandaskan kepada Al-Quran, firman Allah surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang kedua, yang mana di sini Allah menjelaskan ternyata ujian itu adalah menentukan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu ada keburukan dalam pandangan kita, dan ujian itu juga ada kebaikan dalam pandangan kita. Hadirin kaum muslimin, sekarang umat Islam diuji
dengan diantaranya yang sangat menyorot sekarang adalah yang mana Allah memperlihatkan ujian itu terhadap umat Islam di Palestina. Apa ujiannya? Dari orang-orang yang tidak senang dan tidak suka terhadap Islam, yaitunya serangan terhadap Baitul Maqdis. Kenapa dibela? Allah kan bisa membela, tidak usah kita ikut campur. Logika berpikirnya iya, tetapi Allah ingin tahu bagaimana manusia itu memihak kepada siapa dan kemana, kepada kebenaran atau kepada kebatilan. Itu kan mereka di sana, kita kan di Indonesia aman-aman saja, iya. Tetapi ingat, tandanya orang beriman itu adalah persaudaraan. Persaudaraan yang hebat dan kuat itu adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau di Minang, Sasaki, Sasanang, Saraso, Sapareso. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa gunanya kita pertahankan? Kan ada juga yang nyeleneh, malahan dari kalangan Islam sekalipun. Ya serahkan saja, ndak usah dibela. Buat apa? Pergi saja dari sana. Sedang dipertahankan, lain dak yo, apalagi tidak, maka Islam itu akan terjajah. Hadirin kaum muslimin, kita lihat apa yang ada di sana. Yang pertama sekali adalah Masjidil Aqsa itu masjid yang kedua dibangun di permukaan bumi ini. Permukaan bumi setelah Masjidil Haram. Dari Abi Dzar bertanya kepada Rasul, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul masjidil wadi'al ardi fil awal, masjid yang mana yang dibangun pertama kali ya Rasulullah di bumi ini? Kata Rasul adalah Al-Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama dibangun itu dalam Masjidil Haram. Qultu summa ayyu, kemudian aku bertanya lagi, masjid yang mana ya lagi Rasulullah dibangun setelah itu? Qala Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Qultu kam bainahuma, bara jarak antara masjid yang pertama dengan masjid yang kedua dibangun di permukaan bumi ini ya Rasulullah? Kata Abi Dzar, maka Rasul menjawab, arba'un sanah, 40 tahun. Jarak Masjidil Haram dibangun dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Nah, oleh sebab itu ternyata Masjidil Aqsa adalah tempat yang mulia kedua dibangun di permukaan bumi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kehebatan dan keutamaan Masjidil Aqsa itu adalah kiblatnya pertama umat Islam. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, orang-orang Yahudi ini memang keras kepala, akhirnya Allah memberikan kepada tempat yang lain, itulah Masjidil Haram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Masjidil Haram adalah tempat yang diberkahi. Keberkahan Allah sangat luar biasa dan banyak di sana. Kita lihat, dilaksanakan oleh Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa sambungan ayatnya? Surah Al-Isra ayat yang pertama itu, alladzi barakna haulahu. Jadi di sana adalah kata-kata Allah memberikan barakna haulahu. Allah memberkahi tempat itu.
Keberkahan Allah sangat luar biasa di sana. Jadi tidak berhak. Makanya ada statement yang disampaikan oleh parlemen dari Malaysia bahwa orang-orang Yahudi yang di sana itu adalah mengambil hak orang lain. Berarti dia memiliki yang haram, bukan hak dia. Lihat dalam sejarah, dia mengemis-ngemis dulu tuh, minta tolong karena dia diusir. Akhirnya ditolong. Itu namanya manolong anji yang takapi. Lah ditolong, lah diselamaian nyawahnya, lah diselamaian anak turunannya, cucu-cucunya, nenek-nenek kakek-kakeknya dulu. Sekarang hasilnya apa? Menggigi orang. Itu kalau di Minang namanya tuh. Jadi oleh sebab itu, ada yang halusnya kan kacang lupuh di kulit, gitu. Oleh sebab itu Allah tidak suka seperti itu. Maka saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dia bukan mempertahankan miliknya, tetapi milik seluruh umat Islam. Sayang dek baradoh di negarinya. Coba kalau baradoh di negari awak. Jadi oleh sebab itu, kita yang berada jauh dari Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Jangan biarkan setidaknya doa di keheningan malam, sepertiga malam, ba'da solat, dalam kegiatan Jumat dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, mohon kepada Allah pintu langit terbuka atas orang-orang yang terzalimi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, kenapa kita umat Islam selalu mempertahankan hak milik orang Islam itu? Karena ibadah di Masjidil Aqsa itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kalau di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Sekali sholat subuh di Mekah itu 100.000 di tempat lain. Kalau 100.000 sholat subuh samo jo 100.000 hari. Di Masjidil Madinah, Masjidil Hadza, kata Rasul, masjidku ini 1.000. Sekali sholat subuh di Masjid Nabawi samo jo 1.000 kali di tempat lain. Sementara kata Rasul, di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Makanya Rasul menyampaikan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali hanya kepada 3 masjid. La tashaddu rihal illa ila salasatin masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali hanya kepada 3 masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Hadza, masjidku ini kata Nabi, wa Masjidil Aqsa. Kalau aman, kalau tidak aman tidak usah. Jadi kepada 3 masjid itu melakukan perjalanan, kita dapat nilai ibadah. Salat di dalamnya di masjid itu memiliki kelipatan nilai fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, tentu kita tidak tinggal diam. Kita adalah sebagai umat yang berada jauh dari sana mengutuk bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik dalam pandangan Allah dan Rasul, juga dalam pandangan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, kita jangan tinggal diam. Kalau ada donasi-donasi, ada sumbangan-sumbangan, apapun bentuknya, yang dipanggil oleh pihak-pihak yang berwajib atau pemerintahan, mari kita sama-sama. Dan sekarang sudah ada, mulai dari wali kota Padang, bahkan dari kedutaan yang berada terutama adalah di Palestina, beliau sudah memanggil dan menghimbau
Apa? Setidaknya doakan saudara-saudara kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan hati, diberikan oleh Allah kemenangan-kemenangan, karena Allah memang akan memperlihatkan kemenangan itu kalau memang umat mengusahakan kemenangan itu dilakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah dan untuk menjauhkan serta membenci maksiat-maksiat yang ada di permukaan bumi ini, terutama saudara kita yang sedang tertindas sekarang. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah kizib, mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'aqnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ikhwanana fil muslimin. Allahumma qawil islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mud'afin. Allahumma ansurna ikhwanana fil Palestin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma qawil islam wal muslimin fil Palestin ya rabbal alamin. Allahumma qawil islam fil Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah. Ya habib salam alayka